Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Rabu 12 Juni 2024. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joyunika, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tenggara berhasil mengungkap jaringan narkoba yang dikendalikan dari dalam lapas di kota Kendari. 5 tersangka berhasil diamankan beserta barang bukti. Mabes Polri melaksanakan upacara penggabungan air suci dari 34 wilayah hukum Polda jajaran se-Indonesia. Ini merupakan rangkaian Hari Bayangkara ke-78 tahun 2024. Karorena Polda Jabar didampingi Kabid Humas Polda Jabar membuka rapat kerja teknis atau Rakernis Humas Polda Jabar tahun anggaran 2024. Rakernis tahun ini mengusung tema optimalisasi fungsi kehumasan guna memantapkan Polri untuk presisi untuk mendukung pelaksanaan pilkada. Pemirsa, kepolisian akan terus berkomitmen untuk melaksanakan pemberantasan peredaran narkotika di Indonesia. Hal ini disampaikan Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto di gedung DPR pada saat pengajuan anggaran untuk mendukung pencegahan peredaran narkoba. Yang dilakukan oleh Serena Polri belum optimal. Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto mengajukan rencana anggaran yang akan digunakan untuk mencegah peredaran narkotika di Indonesia. Pengajuan anggaran Polri ini dilakukan saat rapat kerja antara Polri dengan Komisi 3 DPR di Gedung Nusantara 2 DPR RI Jakarta. Hal ini merupakan wujud komitmen Polri untuk terus melakukan pemberantasan peredaran narkotika di Indonesia. Dalam kesempatan ini, Wakapolri juga mengapresiasi dukungan anggota Dewan yang telah menyetujui usulan tambahan anggaran untuk Polri. 17,4 triliun rupiah. Sampai dengan saat ini Polri berkomitmen dalam pemberantasan peredaran narkotika terkait dengan alokasi anggaran narkoba 2024 sebesar 567,4 miliar, kemudian usulan tambahan sebesar 524,5 miliar diharapkan nanti akan menjadi 1T. Ada beberapa pengungkapan narkotika sepanjang tahun 2024 yang menyita perhatian publik yang telah mampu diungkap oleh Barreskrim Polri, diantaranya pengungkapan tindak pidana narkotika jenis sabu 10 kg dikemas dalam sebuah kaleng susu merek FNN, pengungkapan clandestine lab dan pengungkapan DPO kasus clandestine lab Sunter di Bali, kemudian pengungkapan home industri narkotika jenis sabu di Batam. Tindak pidana narkoba 2024 sampai dengan April jumlah kasus 17.855 laporan polisi, di mana tersangka ada 22.177 orang. BB yang bisa disita sabu 2.194.560 gram. Ini bisa menyelamatkan lebih kurang 10 juta orang lebih. Kemudian ganja ada 1.703.659 gram, lebih dari 1,5 juta orang yang bisa diselamatkan. Ekstasi 2.228.758 gram, lebih dari 6,5 juta yang bisa kita selamatkan. Kami mengucapkan terima kasih kepada fraksi Partai Golkar yang telah menyetujui usulan tambahan alokasi anggaran bagi Polri. Anggota Komisi 3 DPR RI Supriyansa turut merespon positif pengajuan anggaran yang diajukan Polri. Menurutnya penambahan anggaran dalam pencegahan peredaran narkoba dilakukan karena peredaran barang haram ini sudah sangat meresahkan di tengah masyarakat. Ia juga berharap bahwa Polri akan terus menekan peredaran narkotika di Indonesia. 2025
Kalau saya melihat ini, ada 3 catatan yang saya garis bawahi, yaitu menyangkut masalah pencegahan dan penanganan peredaran gelap narkotika. Kalau menurut saya, kalau anggaran memang kurang di sini, kita tambah lagi. Kenapa, Pak Jenderal? Karena kita sangat terganggu dengan adanya peredaran gelap narkotika yang ada di seluruh Indonesia. Sendi-sendi kehidupan masyarakat kita, mulai di sekolah, sampai di pesantren, sampai di masyarakat sedikit modern, bahkan sampai tradisional, semua dimasuki peredaran gelap narkotika ini. Ini yang sangat mengancam sekali. Sekira bicara tentang anggaran, berapapun anggaran kita butuhkan dalam rangka melakukan perlawanan terhadap pelaku-pelaku narkotika yang termasuk bandar-bandarnya itu, ya tentu kita sepakati untuk memberikan kesepahaman untuk memberikan tambahan anggaran. Berapapun itu, Pak Jenderal. Kami sangat memahami karena ini menyangkut masalah menyelamatkan jiwa anak bangsa kita. Siapa yang akan menggantikan kita semua ini kalau bukan anak-anak kita yang masih kecil, yang masih SD, yang masih SMP sekarang ini, yang kelak akan menjadi dewasa, menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Kalau itu yang rusak, matilah kita. Tidak ada regenerasi. Kemudian tingginya angka kejahatan konvensional dan Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tenggara berhasil mengungkap jaringan narkoba yang dikendalikan dari dalam lapas di kota Kendari. Polisi juga berhasil mengamankan 5 tersangka beserta barang bukti sabu seberat 1.350,1 gram. Dires Narkoba Polda Sultra AKBP Andrianto Tejo Baskoro mengungkap modus para tersangka mengambil dan mengedarkan sabu yakni dengan sistem tempel atas instruksi dari dalam lapas. Menurutnya jaringan ini terhubung dengan jaringan narkotika lintas provinsi mulai dari Aceh, Jakarta, Makassar hingga ke Kendari. Saat ini pihak Dires Narkoba Polda Sultra juga telah berkoordinasi dengan lapas tempat oknum pengendali jaringan narkoba ini ditahan. Akibat perbuatannya, kelima tersangka dijerat dengan undang-undang narkotika dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Pengungkapan kasus ini sekaligus merupakan bukti komitmen Polda Sultra untuk memerangi peredaran gelap narkoba di seluruh Sulawesi Tenggara. Penangkapan ini terjadi dalam kurun waktu bulan Mei dan minggu pertama bulan Juli. Dalam penangkapan tersebut, jadi ada beberapa penangkapan berhasil diamankan 5 orang tersangka dengan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan total seberat 1.350,14 gram. Pemirsa, aparat kepolisian Resor Malang berhasil membongkar rumah produksi minyak goreng ilegal di Kecamatan Wajak. 2 tersangka berhasil diamankan usai mengemas dan menjual minyak goreng curah dengan label merek minyak kita. Pada kesempatan pagi hari ini kami dari Polres Malang melaksanakan kegiatan konferensi pers berupa ungkap kasus tindak pidana untuk industri pengemasan minyak goreng ilegal dengan tempat kejadian perkara di Jalan Suropati, Desa Wajak, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Minyak goreng curah yang dikemas dalam kemasan botol polos dan kemasan botol berstiker bahwa sekitar bulan
Maret 2023, ini tersangka MZ memulai usaha jual beli minyak goreng curah yang dilakukan di rumahnya. Satgas Pangan Polres Malang bergerak cepat melaksanakan kegiatan penyelidikan. Di tanggal 31 Mei 2024 bahwa tertangkap tangan ada 1 unit truk Isuzu Elek yang sudah mengangkut dan mempersiapkan minyak goreng curah yang sudah dikemas dalam minyak kita maupun minyak polos yang siap untuk diedarkan, rencanakan diedarkan di wilayah Sidoarjo. Motif dari kedua tersangka ini rekan-rekan dapat kami sampaikan adalah untuk mendapatkan keuntungan berlebih. Keuntungan yang diperoleh oleh tersangka MZ ini setiap minggu rata-rata berkisar antara 36 juta sampai dengan 50 juta rupiah setiap minggu. Ancaman hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda paling banyak 5 miliar. Kami dari Polres Malang beserta dengan instansi terkait terus bergerak memastikan kondusivitas Kabupaten Malang. Dan ini tertulis, yang di situ tertulis 1 liter atau 1000 ml ini hanya mencapai 771,77 atau 764,82 ml. Artinya kan ini sangat merugikan konsumen, tidak sesuai dengan label atau etiket yang dijanjikan. Pemirsa, masih di Jawa Timur, jajaran Satreskrim Polres Lumajang, Jawa Timur menangkap pelaku pencurian kendaraan bermotor yang selama ini meresahkan warga Kecamatan Tempe. Menurut Kapolres Lumajang, AKBP Muhammad Zainur Rafiq, pelaku sudah melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 3 kali di wilayah ini. Pelaku juga diketahui merupakan residivis atas kasus yang sama. Ungkapan dari Polres Lumajang terutama dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Ini berawal dari laporan korban ini pada di akhir tahun 2022 ya, dari penelusuran kami sehingga kami memang bisa mengamankan awal dari penadanya. Ya, saat ini yang sudah ada di lapas kemudian kami kembangkan, dan dari pelaku ini ada 3 orang, yaitu saudara MD, kemudian saudara A, dan satunya Mr. X. Dan kemudian di saudara MD ini residivis karena dari beberapa laporan yang ada, contoh di kejadian tahun 2022 itu ada 3 TKP yang sama-sama di wilayah Kecamatan Tempe. Dari pengembangan itu, alhamdulillah sehingga kemarin dari residivis ini bisa kita amankan, tepatnya di tanggal 5. Ya, tanggal 5 bisa kami amankan. Mudah-mudahan ini nanti bisa juga menjadi pintu untuk pengembangan kami dari yang pelaku lainnya. Masih ada 2 orang lagi yang masih belum bisa kita amankan. Dari beberapa TKP yang dilakukan itu ada 4 barang bukti, yaitu salah satu yang di TKP dengan korban Pak Muhammad Soleh ini ada 2 unit kendaraan bermotor, yaitu jenis TVS dan Scoopy. Kemudian satu lagi di TKP berikutnya ada Air King, satunya lagi itu ada yang roda 4 itu. Jadi ini sudah memang pelaku residivis yang di wilayah kita. Dan ini yang saya sayangkan, rata-rata pelaku yang ada di Lumajang ini selalu juga orang Lumajang yang melakukan. Ya, jadi juga kami harapkan kepada masyarakat Lumajang, tolong bersama-sama dengan kami, karena pastinya kami tidak akan pernah berhenti untuk bergerak memerangi apa yang menjadi gangguan Kamtibmas di Lumajang seperti saat ini, dan saya juga tidak akan segan-segan untuk melakukan tindakan keras kepada para pelaku, bahkan residivis yang ada di Lumajang ini. Ya, terima kasih untuk Kapolres Lumajang, keseluruhan anggotanya sigap untuk menangani curamor atau hewan. Saya terima kasih banyak, dan saya nggak bisa balas apa-apa untuk seluruh aparat Lumajang. Bisanya cuma terima kasih, mudah-mudahan sukses, Lumajang menjadi aman.
Pemirsa, Polsek Sukolilo berhasil mengamankan pencuri motor berinisial MAS yang telah beraksi di 25 lokasi di kota Surabaya, Jawa Timur. Selain tersangka, polisi juga sukses mengamankan sosok yang diduga kuat sebagai penadah. Dana pencurian dengan kekerasan sekitar pukul 9 malam ya. TKP di dekat apartemen Gunawangsa, Jalan Menur, Surabaya. Barang bukti yang bisa kita amankan yaitu 1 unit sepeda motor ya, Honda Scoopy warna abu-abu. Modus operandi tersangka janjian lewat aplikasi dengan korban yang menggonceng tersangka. Kurang lebih ya, setengah jam, akhirnya korban minta pulang. Begitu perempuannya turun, tersangka tidak turun. Setelah mau kabur, korban sempat memegang ya kendaraannya, sampai terseret. Akhirnya kendaraannya jatuh. Setelah jatuh, karena di situ warga banyak, akhirnya tersangka ini ditangkap oleh massa. Memberatkan ya. Kejadiannya 10 Mei ya 2024 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia bagian barat. Di mana pada saat korban datang ke kafe ya Cip alamat Jalan Rahmat Air Hakim ya nomor 183 Surabaya. Saat diparkir motornya dengan bebannya ke dalam, keluar motornya sudah nggak ada. Dasar itu kami sama anggota reskrim melakukan penyelidikan ya dengan bukti-bukti yang ada sehingga kami bisa mengamankan satu tersangka yang inisialnya Mas ya, umur 25 tahun, alamat Jalan Kunti ya, Surabaya. Dari kejadian yang 25 TKP yang kami sampaikan tadi, ya, dari hasil pengembangan kami dapat mengamankan tersangka 482 orang beserta barang bukti ya. Barang bukti yang kita amankan belum sempat terkirim ya. Rencananya dikirim ke NTT. Namun belum dikirim, kami segera mengamankan tersangka ini, beliaunya. Ini yang satu lagi ya. Pemirsa, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengalami peningkatan indeks evaluasi kinerja. Informasinya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini.